Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Alvan Bagus Nugra dari Rombel Pendidikan Biologi A tahun 2024 dengan NIM 24040900026. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai bapak saya sendiri, di mana kita akan ngobrol-ngobrol mengenai parenting di masa lampau dan masa kini, baik dari segi teknologi maupun pembelajarannya. Di sini saya dengan bapak saya dengan nama Cipto Nugroho, asal Blora. asal Blora ya teman-teman. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu apa sih perbedaan yang paling signifikan mengenai mendidik anak di era sekarang dan era dahulu? Ya, ini saya terangkan soal era dahulu dan era sekarang yang masa lampau. Nah, di masa lampau itu, di masa kecilmu itu kan belum ada teknologi seperti zaman sekarang. Teknologi sekarang berkembang biaknya luar biasa. Masih gampang dulu. Teknologi dulu itu enggak, ya sudah ada, cuma enggak semeningkat zaman sekarang. Dulu itu hanya diberi mainan sedikit, apa musik, apa alat musik, apa pendengar, apa itu dia udah paham, udah diletakkan gitu. Jadi jiwa belajarnya cepat nyantol gitu, cepat. Gimana ya, kalau era dulu itu gampang menata akhlak dan karakter anak itu lebih gampang dulu. Itu menurut saya, entah yang menurut zaman sekarang nggak tahu. Cuma saya itu merasakan anak dari sekian tahun, umur 2 tahun sampai 3 tahun itu 4 tahun itu gampangnya dulu itu menata karakter. Dan kalau akhlak sih di umur era 13-12 tuh ya kita sudah tanamkan soal itu ya, keagamaan dan cara pendidikan, cara di masyarakat sosial itu gampang dulu karena tidak terpengaruh dengan teknologi. Ya maaf, ya memang bagus sih kalau zaman sekarang itu teknologi makin cepat berkembang, makin membantu dan tidak terlalu gimana ya, tapi untuk cara memasukkan dalam karakter anak itu kayaknya itu lebih menempel yang dulu daripada yang lampau dulu itu daripada sekarang. Kalau sekarang itu gimana ya, anak kalau sudah ada teknologi sekarang gampang terkecoh gimana ya, kayak orang tua itu mau memberi wawasan sudah dulu karena sudah pegangan teknologi itu, teknologi kayak apalah HP misalnya, itu bentar kalau disuruh belajar bentar, ini saya sudah belajar. Kita kan tidak tahu belajarnya itu apa di HP. Di HP kan ada memasukkan file-file banyak. Jadi kita gimana ya, didik saya rasakan itu lebih enak yang dulu mendidik anak itu soal mendidik loh ya. Memang kalau sekarang itu ya enak sih dengan teknologi itu lebih mudah mendapatkan informasi dan lain-lain. Nah itu terus kita gimana ya, sebagai orang tua kok terlalu terjunnya itu di ini yang saya maksud itu umur anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai SD lah. Itu sangat orang tua yang berperan besar. Iya, peran besar. Jadi memang sekolah pendidikan sekarang itu harus, memang internet perlu, HP perlu, tapi kadang anak itu udah itu harus pantauan terus menerus. Berarti kalau di zaman dulu itu orang tua lebih dekat dengan anaknya karena anaknya belum mengenal teknologi. Nah, betul itu. Berarti di zaman sekarang dengan adanya teknologi, bagaimana sih tips and triknya biar anak itu bisa orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan benar meskipun ada susupan teknologi di dalamnya? Ini untuk zaman sekarang ya. Kalau saya mendalami itu, memperhatikan itu, kayaknya itu kita kalau sedangkan orang tua aja suka HP, suka teknologi, maunya ya ikut nonton ini. Nah, kita harus membagi. Oh iya, saya waktunya ini mendidik anak dan memantau anak di waktu SD atau SMP atau SMA. SMA itu kayak sudah gimana ya? Punya dunianya udah beda dengan SD. Berarti fokusnya ke SD dan SMP. Iya, ini fokusnya SD SMP.
kita harus memantau juga. Kita memang tidak bisa lepas dengan HP, dengan hubungan sosial, dengan hubungan lain-lain. Kita cari orang aja dengan HP itu cepat, itulah. Kita harus memahami itu. Kita harus bisa berkualitas mengisi waktu-waktu kita untuk memberi pengaruh pada anak-anak kecil kita. Ini yang saya maksud anak yang masih kecil ya, bukan mahasiswa atau SMA. Saya sudah termasuknya remaja, bukan anak-anak. Seperti harus mengisi terutama keagamaan, akhlak, karakter, perilaku, tata bicara, harus ada sopan santun. Itu penting. Dengan cara mainan anak itu kita sulit untuk HP, sudah 2 tahun aja sudah main HP. Itu gimana kita untuk memisahkan, bukan untuk memisahkan, untuk merenggangi biar nggak terlalu main HP. Itu gimana? Untuk memberi batasan. Kita harus selalu mendekat. Memang kita orang tua itu ya inginnya, wah anak sudah tahu sendiri, ini tidak boleh. Sebenarnya kita harus dekat. Oh ya gini dek, kita harus boleh main HP, boleh. Memang itu untuk kecerdasan ke depan, untuk mencari pengalaman. Itu boleh. Kalau di masa lampau itu kan juga sudah ada teknologi semacam TV, radio dan sebagainya. Apakah anak-anak pada zaman itu mereka juga terganggu dengan adanya teknologi itu? Oh malah itu dulu itu masalah TV itu udah ada jamnya sendiri. Oh ya jam sekian setelah isaan, setelah jam isya kan dari masjid, dari musola. Nah itu kan anak-anak suka, terus setelah pulang belajar sebentar, mengerjakan PR. Setelah itu baru nonton TV. Itu aja nggak full, nanti sampai jam 9 udah kita ayak-ayak untuk tidur. Udah malam loh udah tidur, besok bangun pagi lagi subuhan atau gimana. Atau itulah kita memantau terus di waktu itu. Lebih kuat kita karena kita aja nggak terganggu HP dulu. Nah, dari orang tua sendiri juga nggak ada HP, jadi kita itu hanya memperhatikan anak belajar, latihan membaca, latihan baca tulis, berhitung, pelajaran apapun masuk di anak itu. Kita juga mantau, oh ini gini, oh gini, karena apa? Orang tua pun nggak pegangan HP di waktu itu, HP masih jadul. Cuma itu, untuk telepon, SMS, itu bukan WA loh, SMS. Itu toh. Berarti kalau di zaman dulu itu bedanya itu orang tua bisa fokus terhadap anaknya, sedangkan di zaman sekarang ada orang tua yang sudah tidak fokus karena adanya HP maupun bekerja. Nah, betul. Terus untuk masuk ke dunia pendidikan setelah memasuki SD dan SMP, apakah penggunaan teknologi di SD SMP itu masih harus dipertahankan atau ada saran solusi lain? Karena di lingkungan SD SMP itu sudah banyak yang anak-anak yang memegang HP dan itu malah kebanyakan disalahgunakan untuk main game. Itu zaman sekarang. Itu kalau di waktu itu masa lampumu itu di waktu SMP-mu itu dulu saya pernah itu ya main HP. Kadang kan saya lihat ada belajarnya, lihat HP itu mencari soal-soal. Saya lihat itu loh, itu kalau kamu dulu saya lihat saya. Tapi kan nyatanya sekarang kamu bisa menikmati hasilnya. Apa sih menggunakan kan baju. Menggunakan bahasa itu harus kita tata. Kalau memakai itu memakai baju. Kalau menggunakan itu kita menggunakan alat atau barang sesuatu. Itu helmnya pakai. Nah, itu gunakan helm itu kan enggak. Nah, beda bahasa itu kita harus tata. Nah, itu makanya dulu itu gampang. Waktu kamu masih SMP itu ya tinggi semua itu 3 karakter anak-anak kita dan terutama bimbingan orang tua. Berarti sejak usia anak kecil 3 sampai 5 tahun tadi. Iya betul lah, itu betul. Makanya besok kalau kamu sudah melampaui dewasa, kamu harus bisa menata. Oh ya ini harus bisa meregang. Jangan kau bebaskan. Oh ini kamu ini pakai HP yang bagus. Enggak. Kamu mencari HP ini buat belajar ini.
Dulu gampang, zaman dulu lah lampau itu kamu pintar bisa baca atau bisa apa, besok saya belikan sepatu hadiah gitu. Nah zaman sekarang HP kan malah oh ya HP gua aku bisa main game, bisa main ya. Nah dulu enggak. Berarti targetnya mereka berubah. Sepatu, tas, terus Sepeda. sepeda itu di masa waktu SMP. Nanti kalau kamu sudah SMP naik bisa masuk negeri atau SMP yang ternama, saya belikan sepeda. Nah, jadi orang tua dulu gitu. Nah sekarang ya kadang saya belikan motor, saya belikan HP. Padahal Ya belum memang waktunya. ikuti teknologi sih. Tapi belum waktunya enggak sih? Ya, tapi pemerintah itu udah bagus memberi kemajuan untuk percepatan gerak kita. Pemerintah sudah bagus. Tinggal gimana kita memanfaatkan Menyikapi itu. ya, memanfaatkan itu. Jadi pemerintah sudah jos, sudah bagus, sudah memperhatikan anak-anak sekolah bisa gratis. Dulu enggak, zaman dulu enggak gratis. Makanya kita mempeng, kamu harus pintar, harus gini, harus belajar gini. Karena nggak ada gangguan itu teknologi. Hanya TV tok dulu. TV itu hanya sekedar hiburan pada saat Itu tok dulu itu. Yang paling kenceng di TV. Cuma ya kalau sekarang kan wah merajalela gini. Tapi pemerintah sudah bagus memberi seperti kemajuan, alat kemajuan seperti ini udah bagus. Kita sekolah jauh jaraknya, udah naik kendaraan, udah tepat waktu, nggak terlambat, udah disiplin lah. Udah saya kira dari sekolah-sekolah sudah memberi kedisiplinan khusus. Mungkin pertanyaan terakhir, pesan Bapak untuk orang tua di luar sana biar anak-anaknya tidak salah dalam menggunakan teknologi saat ini itu apa? Mungkin 1 atau 2 kalimat saja. Ya, ini pesan dari saudara-saudara atau teman-teman seluruh dari orang tua mahasiswa atau mahasiswi. Nah, bukannya saya atau kita melarang untuk menggunakan teknologi terbaru kita. Teknologi itu memang untuk membantu kita untuk masa depan, untuk kesuksesan kita, untuk kelancaran kita. Tapi saya kira sudah tahu mahasiswa atau mahasiswi atau SLTA itu tahu gunanya HP itu untuk apa, itu sudah memahami semua kecuali SD kecuali SMP. SMP aja sudah meningkat ke SMA, SLTA, SMK. Ya. Nah itu untuk orang tua, kita sebagai orang tua ya kita bolehlah kita memberi hadiah ya atau itu teknologi yang lebih bagus atau yang memadai lah kemampuan kita lah, kemampuan orang-orang tua lah. Jadi yang penting anak kita nggak ketinggalan jauh dari teknologi, bisa mengikuti untuk belajar, tujuannya untuk belajar. Itu memang apa itu memang untuk belajar sebenarnya. Untuk game itu kan penggangguan, memang hiburan bukan penggangguan, hiburan, maaf, bukan mengganggu enggak. Hiburan sudah ada waktunya tersebut. Sebagai orang tua kita harus juga memantau sih. Oh ya HP-nya dan dites, kalau baterainya habis besok buat belajar di sekolah. Itu kesan-kesan saya kadang itu. Yaitu maaf bila ada kata-kata saya salah atau keliru, kurang benar ya maaf. Saya hanya orang biasa, hanya orang tua biasa. Ya bisanya hanya ya dari lampau dan sekarang mengikuti itu alhamdulillah bisa mendidik sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan. Baik, terima kasih Bapak untuk bersedia saya wawancara. Akhir kata dari saya, mungkin orang tua saya adalah orang tua terhebat karena mampu mengikuti perkembangan zaman dari saya kecil yang hanya menonton TV, beli sepeda, ikut bersepeda dengan teman-teman. Setelah itu masuk SMP, dipasrai HP. Kemudian saya bisa mengikuti teman-teman. Di SMA juga dipasrai motor, bisa mengikuti teman-teman. Orang tua saya merupakan salah satu orang tua yang mungkin mengikuti tren
dari Betul. di masyarakat. Jadi dia tahu bagaimana cara kebutuhan sekolah. anak itu sendiri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Maaf, pasti banyak ada salah kata. Di sini saya meminta maaf secara personal dan baik untuk bapak saya juga. Mungkin tadi ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.